Halo, selamat datang kembali di kelas Psikologi Seni. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seni dan kreativitas melalui kacamata neuroscience. Nah, sebelumnya apa sih neuroscience itu? Dan mengapa psikologi juga menggunakan neuroscience sebagai pertimbangan dalam melihat fenomena perilaku atau proses mental manusia? Jadi untuk pendahuluan ya, jadi neuroscience itu adalah suatu bidang ilmu yang dia mempelajari sistem saraf atau neuron ya, yang utamanya terdapat di dalam otak manusia. Nah, sistem saraf dan otak inilah sebagai sebab musabab yang bersifat fisik gitu ya, terkait dengan fungsi kognitif dan emosi manusia. Nah, mengapa sih neuroscience ini kemudian penting dalam psikologi? Jawabannya karena melalui neuroscience ini, kesadaran dan pikiran manusia itu bisa ditelaah secara biologis juga. Sehingga kita bisa lebih memahami perilaku dan proses mental manusia seperti persepsi, ingatan, kemudian penyelesaian masalah, dan sebagainya. Nah, studi tentang otak atau neuroscience ini kemudian menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita bisa merasa, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia di luar kita. Termasuk di sini kreativitas dan seni yang pada dasarnya juga memerlukan fungsi kognitif dari manusia yang kemudian berhubungan dengan dunia luar kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam menjalankan fungsi keseharian kita, tidak mungkin kita itu tidak melibatkan otak ya, karena sebagai organ yang sangat penting gitu ya, yang selalu kita gunakan dalam keseharian kita, uh, meskipun kita sedang tidur gitu ya, otak itu tetap akan aktif. Nah, di sini sebagai contoh, ketika kita misalnya kita melihat ya, dari mata kita kan, kita bisa melihat. Nah, ketika kita melihat sebuah benda, uh, uh, semuanya memerlukan kinerja otak tentu saja. Nah, dari kita melihat sebuah benda, misalkan pohon ya di sini, nah itu kan sinyal-sinyal dari mata kita yang melihat benda tersebut, pohon tersebut akan dikirimkan ya melalui neuron atau sel saraf kita ya, di mana itu melibatkan impuls listrik atau aliran listrik gitu yang mengalir dari satu neuron atau sel saraf satu ke sel saraf yang lain, dan kemudian itu sampai informasi dalam penglihatan itu disampaikan dari mata kita ke otak kita gitu ya. Kemudian di otak kita itu juga ada sebuah proses yang melibatkan impuls listrik itu tadi dalam neuron atau sel saraf kita, dan kemudian membuat kita bisa memaknai sebuah benda yaitu pohon gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan berbicara terlalu detail mengenai sel saraf, neuron, dan otak gitu ya. Namun kita perlu mengetahui secara garis besar saja untuk sebagai landasan kita membicarakan tentang kreativitas. Nah, berikut ini merupakan gambar otak manusia ya, yang telah digambar sedemikian rupa gitu untuk mempermudah kita menunjukkan area-area otak yang mempunyai perbedaan fungsi-fungsi tertentu. Nah, secara garis besar otak kita dibagi menjadi 4 bagian gitu ya untuk mempermudah kita melihat fungsi utamanya gitu ya. Jadi yaitu bagian-bagian tersebut adalah lobus frontalis, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lalu otak kita itu juga dibagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan ya. Ketika kita melihatnya dari sisi atas gitu ya, di sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan ini, 2 bagian itu apa? Yaitu hemisfer sebelah kiri dan hemisfer sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya sulci atau merupakan jadi otak itu kan bentuknya lekuk-lekuk gitu ya. Kalau kalian pernah uh, makan sop jeroan gitu yang ada otaknya, otak kambing misalnya, itu kan bentuknya ada lekuk-lekuk. Ini sama otak manusia juga seperti itu. Ada sulci di sini, sulci yang merupakan dia itu merupakan lekukan ke dalamnya ya, lekukan ke dalam, kemudian kalau giri ini adalah tonjolannya itu. Jadi tonjolannya itu giri, lekukannya itu adalah sulci. Nah, itu tadi.
Nah, apa kemudian fungsi-fungsi utama di dalam otak ini, ya, meskipun otak itu sebenarnya mereka bekerjanya itu secara network gitu ya, secara jaringan. Tidak ada suatu bagian yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sebuah fungsi kognitif tertentu, tapi mereka bekerjanya secara networking atau jaringan. Namun berdasarkan penelitian kemudian bisa ditemukan fungsi utamanya gitu ya. Jadi kalau frontal lobe atau lobus frontalis yang di depan ini dia fungsinya lebih kepada fungsi um, executive function gitu atau fungsi kognitif yang lebih tinggi, yang lebih kompleks gitu. Parietal lobes di sini dia lebih berfungsi kepada penginderaan yang berkaitan dengan persepsi badani gitu ya. Jadi misalnya sentuhan, kemudian sentuhan di kulit kita dan sebagainya. Occipital lobe ini lebih berkaitan kepada penglihatan kita dan kemudian temporal lobe ini lebih berkaitan kepada pendengaran kita gitu ya. Meskipun terdapat lebih kompleks lagi sebenarnya fungsi-fungsi lobus-lobus ini gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi proses kognitif di otak kita gitu ya, yang kemudian berkaitan dengan kreativitas atau seni, kreativitas seni, misalkan seseorang gitu sedang konsentrasi mengamati sebuah lukisan misalnya. Nah, dia kan akan melihat detail dari lukisan tersebut ya, dan memaknai lukisan tersebut pada akhirnya. Maka proses di otak itu akan lebih kompleks gitu, daripada hanya sekedar melihat dengan mata, kemudian diterjemahkan oleh otak, sehingga kita bisa mengetahui, oh kita melihat sebuah pohon misalnya. Itu prosesnya jauh lebih kompleks dari proses melihat proses persepsi tersebut. Sehingga itu juga akan membuat kita membutuhkan organisasi otak yang lebih kompleks lagi kan. Nah itu melibatkan si lobus frontalis tadi ya yang di depan, kemudian juga area kortikal yaitu lobus occipital melibatkan penglihatan di belakang, temporal di samping dan parietal juga. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa aktivitas yang berkaitan dengan kreativitas itu melibatkan beberapa fungsi otak? Tentu saja berdasarkan hasil penelitian ya, evidence based gitu. Jadi peneliti-peneliti itu telah meneliti fungsi otak yang terkait dengan kreativitas seni. Sebagai contoh di sini ada Alexander Luria gitu. Jadi dia melakukan eksperimen kepada pasien gitu ya, yang dia telah kehilangan sebagian lobus frontalisnya ya, karena misalnya ke suatu penyakit gitu, sehingga atau kecelakaan gitu ya, sehingga lobus frontalisnya itu dihilangkan atau dilesi gitu istilahnya. Nah, kemudian orang yang dengan lesi lobus frontal itu diminta untuk melihat sebuah lukisan gitu. Dan ternyata apa yang terjadi setelah diperiksa oleh peneliti ini, ternyata pasien tersebut salah gitu dalam mempersepsikan lukisan tersebut. Jadi dia mempunyai penilaian atau judgement yang buruk atau yang salah terhadap lukisan yang dilihatnya gitu. Jadi tidak seperti orang kebanyakan ketika melihat lukisan. Sehingga melalui penelitian ini, si Luria ini kemudian mengatakan bahwa lobus frontal ini adalah bagian yang sangat penting dalam mengorganisasi persepsi ya terhadap seni, apalagi terlebih lagi pada atribut-atribut seni. Oke, dan kemudian ada contoh lagi dari penelitian terdahulu juga. Sebenarnya banyak ya penelitian-penelitian yang kemudian dikembangkan kaitannya dengan otak dan kreativitas manusia, tapi kita hanya akan membahas beberapa di sini. Nah, ini penelitian yang lain adalah dari Wiener dan Slough tahun 2009 yang kemudian dia meneliti anak-anak usia 5-7 tahun yang belajar musik selama 2 minggu gitu ya. Jadi mereka menggunakan alat gitu ya, MRI atau alat pemindai citra otak gitu, yang kemudian memotret si struktur otak anak usia 5-7 tahun itu ketika mereka sebelum dan sesudah berlatih musik gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata melalui gambar citra otak itu
terdapat penambahan ukuran pada struktur otak tertentu. Gitu. Jadi ini misalnya terdapat penambahan ukuran pada primary auditory cortex sebelah kanan, yaitu area keterampilan motorik dan persepsi musik, gitu ya. Itu ukurannya bertambah setelah 2 minggu mereka berlatih musik. Kemudian corpus callosum juga ukurannya bertambah juga. Jadi corpus callosum ini adalah sebuah seikat serabut saraf gitu ya, yang terletak di tengah otak, yang dia kemudian memisahkan hemisfer kiri dan kanannya. Ya, nah si corpus callosum ini menghubungkan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Jadi dia itu memungkinkan untuk komunikasi antara dua belah otak tersebut, ya. Jadi ukurannya juga bertambah gitu ketika setelah berlatih musik. Nah, kemudian ada juga bukti bahwa ukuran precentral gyrus di sebelah kanan yang berkaitan dengan dengan area gerakan tangan ini ukurannya juga bertambah gitu ya. Jadi di parietal lobes atau lobus parietal yang di atas lokasinya di atas ini juga karena tadi berkaitan dengan sentuhan dan segala macam gerakan tangan. Nah, ini ukurannya juga bertambah gitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa didapatkan dari penelitian ini gitu? Karena ternyata aktivitas seni gitu bisa merubah struktur otak kita yang kemudian juga akan meningkatkan gitu ya fungsi dari otak tersebut gitu. Antara lain misalnya corpus callosum yang bertambah itu berarti apa namanya, komunikasi antara otak kiri dan otak kanan itu juga mengalami peningkatan sehingga dari strukturnya juga dia mengalami peningkatan semacam itu. Nah, kemudian bagian otak yang banyak diteliti yang kaitannya dengan kreativitas itu antara lain adalah si prefrontal cortex. Di mana letak prefrontal cortex ini sebenarnya dia terletak di lobus frontal ya, jadi di bagian depan otak kita. Nah, itu ada bagian yang lebih spesifik namanya prefrontal cortex. Ini dia lebih spesifik berfungsi untuk higher cognitive function atau kemampuan kognitif yang lebih advance gitu ya. Jadi seperti integrasi, kemudian kesadaran, judgment atau penilaian, pengambilan keputusan, kemudian berpikir abstrak gitu ya. Jadi memerlukan kinerja dari prefrontal cortex ini. Nah, kemudian beberapa penelitian lain juga mengkaitkan prefrontal cortex dengan kreativitas seni, yang termasuk kreativitas seni di musikal, visual, verbal, dan juga si prefrontal cortex ini berkaitan erat dengan kebahagiaan. Nah, prefrontal cortex ini terbagi lagi menjadi beberapa area yang lebih spesifik, yaitu seperti bisa kalian lihat di gambar ini, ada ventral medial dorsolateral, kemudian ada orbitofrontal dan dorsolateral prefrontal cortex ya. Ada titik-titik yang lebih spesifik gitu. Nah, si ventral medial prefrontal cortex ini berkaitan dengan fungsi kognisi dan regulasi emosi ternyata dia. Itu berkaitan juga dengan preferensi, kemudian asosiasi dan konsekuensi pada pengalaman emosional, termasuk dia empati ya, kemudian kreativitas yang bersifat spontan gitu ya. Dan ini seperti saya katakan tadi tidak hanya satu bagian itu saja yang bertanggung jawab, tapi dia membangun network atau jaringan dengan bagian-bagian yang otak yang lain yang kemudian melibatkan temporal, occipital, dan parietal lobes juga. Kemudian si dorsolateral prefrontal cortex ini dia lebih berkaitan dengan conscious creativity atau kreativitas yang berkesadaran gitu ya. Jadi secara sadar kita melakukan sebuah aktivitas kreasi gitu. Yang ini membutuhkan koordinasi pikiran dan apa namanya aksi atau tindakan kita, serta berkaitan erat dengan judgement atau penilaian kita terhadap termasuk terhadap sebuah karya seni gitu ya. Nah, selain itu prefrontal cortex ini juga akan terkoneksi dengan sistem limbik. Sistem limbik atau bagian otak yang mengatur emosi kita, yang akan kita juga akan telaah nanti ya di slide berikutnya. Oke,
Jadi melalui studi-studi tentang kaitannya prefrontal cortex dengan fungsi kreativitas pada otak manusia ini, kita bisa menemukan bahwa kita bisa mengetahui ternyata kreativitas itu merupakan itu tadi ya, membutuhkan higher cognitive function atau fungsi kognitif yang lebih kompleks gitu ya, seperti working memory, ya, juga kemampuan untuk mempertahankan atensi atau perhatian atau sustained attention, kemudian kreativitas juga membutuhkan cognitive flexibility atau fleksibilitas kita dalam berpikir, serta kemampuan kita untuk judgment atau menilai apakah sesuatu itu pas gitu ya atau layak pada umumnya di norma atau di masyarakat kita. Nah, kemampuan kognisi yang tinggi yang diperlukan oleh fungsi kreativitas ini utamanya diatur oleh prefrontal cortex ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, prefrontal cortex ini dia itu seperti komandan gitu ya bagi bagian-bagian otak yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dalam orkestra kita analogikan seperti itu, si prefrontal cortex ini adalah konduktornya gitu. Jadi dia memimpin bagian-bagian otak yang lain. Nah, prefrontal cortex ini juga disebut sebagai pusat kesadaran manusia ya, yang kemudian membuat kita itu bisa memberikan penilaian terhadap ide, terhadap gagasan, atau membuat solusi suatu permasalahan. Ya, dan kreativitas ini juga memerlukan integrasi atau interkoneksi ya antara berbagai macam bagian-bagian otak gitu ya, sehingga semua bagian otak itu kemudian terhubung gitu ya. Itu kemudian yang dinamakan neural network. Jadi sebagai contoh di gambar ini ya, ketika kita mengevaluasi karya seni ataupun kita sedang mencoba memecahkan suatu permasalahan misalnya, maka otak kita itu akan terkoneksi satu sama lain dan bekerja sama gitu sehingga membentuk semacam network gitu. Jadi misalnya di gambar ini si prefrontal cortex kita yang mana si dorsolateral dan orbifrontal itu akan terkoneksi dengan talamus, di mana talamus ini juga akan terkoneksi dengan basal ganglia. Basal ganglia akan terkoneksi dengan cerebellum atau otak belakang atau otak kecil ya. Kemudian si orbifrontal cortex ini juga terkoneksi dengan anterior cingulate cortex dan amigdala. Ya, ini menunjukkan koneksi bahwa prefrontal cortex ini juga akan terkoneksi dengan bagian amigdala atau bagian otak yang mengatur emosi dan bagian otak belakang atau cerebellum. Oke. Nah, fungsi-fungsi ketika kita kemudian mengetahui fungsi-fungsi dari prefrontal cortex itu tadi, maka kemudian kita bisa menerjemahkan fungsi kognitif apa saja sih yang diperlukan gitu ya untuk atau yang penting untuk karakteristiknya kreativitas gitu, fungsi kognitif apa saja yang penting. Nah, ini terkait adalah tadi sudah saya sampaikan di depan ada working memory, sustained attention, cognitive flexibility dan judgment gitu ya. Nah, flexible thinking atau berpikir secara fleksibel ini sangat penting ya untuk kreativitas ya. Cara berpikir yang fleksibel itu tandanya antara lain bahwa kita itu bisa dengan aktif dan bisa dengan menyadari bahwa kita tuh consider anything atau memikirkan apapun gitu ya. Nah, flexible thinking ini terdiri dari dua komponen, yakni slave komponen yang berarti kita secara sadar dapat memanipulasi informasi, dan eksekutif komponen itu memungkinkan kita untuk bisa memusatkan atensi atau perhatian atau fokus terhadap sesuatu hal. Nah, terkait dengan working memory ya, prefrontal cortex ini juga jadi semacam search engine gitu ya, yang kemudian berfungsi untuk menarik informasi dari memori atau ingatan jangka panjang kita yang tersimpan di otak kita. Nah, informasi itu kemudian di-recall atau ditarik kembali yang kemudian ditampilkan di working memory kita gitu ya. Jadi working memory ini sangat penting untuk
menciptakan sebuah karya baru atau kreasi baru gitu ya. Karena pasti kita akan merecall, memanggil informasi-informasi dari masa lalu yang sudah kita punya ya, ingatan kita yang kemudian akan kita gunakan sebagai dasar untuk memikirkan penciptaan yang baru. Sehingga dengan bantuan flexible thinking memungkinkan kita untuk membuat kombinasi baru dari informasi lama yang tadi ditampilkan di working memory tadi. Nah, kemudian ada hal lain yang menarik terkait otak kita ya. Jadi ketika kita sedang tidak melakukan apapun, kita sedang santai atau kita sedang ngalamun gitu ya. Pertanyaan, apakah otak kita berhenti beraktivitas? Nah, ternyata tidak ya, teman-teman. Jadi ketika kita sedang daydreaming atau ngalamun itu tadi ya, ada yang namanya sistem DMN atau Default Mode Network, yang mana dia itu menyebabkan otak kita itu terus aktif ya, sehingga dan dia DMN mode ini melibatkan beberapa bagian otak, diantaranya si precuneus, posterior cingulate cortex, retrospinal regions, kemudian ada yang namanya medial prefrontal cortex ya, dan lateral parietal cortex-nya. Jadi network yang membentuk default mode ini bekerja, yang kemudian menjelaskan mengapa terkadang saat kita melamun itu tiba-tiba muncul ide kreatif untuk menciptakan lagu atau menulis puisi atau ide kreatif yang lain, misalnya membuat lukisan atau apapun. Karena meskipun kita sedang ngalamun atau daydreaming, otak kita itu bisa dengan otomatis mengingat masa lalu dan mengantisipasi masa depan, sehingga kita kemudian kepikiran untuk menciptakan sesuatu, gitu ya, seperti ilham gitu ya, yang kemudian tiba-tiba muncul karena adanya fungsi default mode network ini. Nah, seperti yang saya katakan di depan, selain PVC atau prefrontal cortex, bagian otak lain yang berkaitan erat dengan kreativitas adalah emotional brain, atau bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi kita. Nah, emosi ini kenapa juga penting terhadap kreativitas? Karena emosi inilah yang menjadi energi gitu ya terhadap kreativitas kita, karena dia bisa membangun motivasi, membangun ketertarikan atau minat, untuk mendorong kreativitas kita. Nah, emosi ini membuat kita bisa mengenali hal-hal apa sih yang penting bagi pribadi kita, gitu ya, dan juga memediasi kemudian apa yang menjadi tuntutan atau yang penting di lingkungan kita. Ya, sebagai contoh, kita bisa mengingat emosi-emosi yang membersamai suatu hal gitu ya, misal emosi bahagia ketika kita sedang jatuh cinta atau emosi sedih ketika kita sedang ditinggal kekasih gitu ya. Jadi emosi inilah kemudian menjadi energi yang kemudian mendorong kreativitas kita ya. Sehingga misalnya ketika kita lagi sedih gitu ya, maka seringkali muncul kreativitas untuk membuat lagu atau menuliskan puisi yang kemudian mencerminkan emosi kita. Nah, bagian otak yang mengatur emosi ini seringkali disebut dengan sistem limbik. Apa itu sistem limbik? Jadi dia itu seperti serangkaian bagian dari otak kita yang sebenarnya dia letaknya di tengah dalam, ya, kalian bisa lihat di gambar itu, atau di bagian temporal anterior ya, di bagian pelipis tapi kemudian di tengah dan di dalam gitu ya. Dan sistem limbik ini terdiri dari hipokampus, ada amigdala, ada basal ganglia, basal forebrain gitu ya. Nah, tapi sistem limbik ini juga terkoneksi dengan prefrontal cortex ya, di bagian depan tadi prefrontal cortex, dan juga bagian-bagian yang lain tentu saja. Sehingga sudah tentu emosi itu juga mempengaruhi proses mental yang dilakukan oleh PVC atau prefrontal cortex, yakni kreativitas itu tadi. Nah, melalui beberapa penelitian di neuroscience yang kemudian kita bisa mengetahui bagian-bagian otak mana yang beraktif ketika kita sedang melakukan sebuah proses kreatif gitu ya. Nah, kemudian itu peneliti kemudian bisa menerjemahkan ya fungsi otak yang penting untuk kreativitas itu apa. Nah, kemudian peneliti juga bisa merujuk
pada proses mental yang berkaitan dengan fungsi otak tersebut, sehingga kita bisa menerjemahkan proses mental apa sih yang penting untuk kreativitas, ya. Menariknya gitu ya, menurut penelitian kreativitas ini tidak berkorelasi terhadap kecerdasan atau IQ seseorang gitu ya. Jadi ini beda gitu. Bagian otak atau kemampuan otak itu untuk bisa jadi orang yang kreatif ini tidak berkorelasi dengan kecerdasan atau IQ-nya. Nah, namun diperlukan beberapa kemampuan kognitif sebagai berikut. Yang pertama adalah divergent thinking atau berpikir secara divergent atau terbuka atau berbeda gitu ya. Kemampuan untuk bisa terbuka terhadap berbagai banyak ide di luar kita sehingga kita bisa menghasilkan atau menemukan gagasan atau ide-ide baru ya. Yang kedua adalah kemampuan asosiasi atau kemampuan untuk menghubungkan hal yang lama dengan kondisi yang baru. Jadi diasosiasikan gitu ya sehingga kita bisa membentuk atau membuat gagasan baru. Sehingga ide yang lama itu bisa ditinggalkan. Yang keempat adalah analogi dan metafora, itu adalah kemampuan untuk berpikir abstrak dari situasi yang lama tapi dia punya konteks yang sama terhadap hal yang sedang kita hadapi sehingga kita bisa melakukan analogi gitu ya. Jadi hal yang disama-samakan gitu. Nah, kemudian ada juga problem finding dan problem solving, yaitu kemampuan untuk menemukan masalah, ya penting ini. Tidak hanya memecahkan masalah, tapi kemampuan untuk bisa menemukan sebuah permasalahan di sebuah situasi itu juga sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah salience, itu hampir sama dengan problem finding ya. Jadi dia punya kemampuan untuk memetakan masalah utamanya dari sebuah situasi itu apa sih, jadi memetani gitu ya. Dan kemudian dari mengetahui masalah utamanya apa, kita bisa bertanya, mencari celah itu yang bisa ditanyakan dari masalah itu apa. Kemudian novelty atau kebaruan ya. Jadi ini merupakan sebuah minat atau kemampuan dari seseorang untuk bisa menemukan solusi akan sebuah masalah baru gitu ya. Jadi dia punya ketertarikan terhadap hal-hal yang baru, kemampuan untuk dia bisa menjauh dari sebuah teori atau konsep ilmiah, ya. Jadi dia kayak skeptis gitu ya, dan dia ingin menemukan sesuatu yang baru, mempertanyakan apakah benar teori ini sudah benar atau belum gitu ya. Dan dia orang yang novel atau novelty ini kayak anti kemapanan gitu ya. Nah, kemudian ability to relate old knowledge to new problem, jadi kemampuan untuk mengenali pola-pola yang sudah dikenal ya dalam masalah yang tampaknya baru dan unik gitu. Jadi ini hampir sama dengan analogi dan metafora. Kemudian ada generativity dan mental flexibility, ya, sudah kita bahas sebelumnya juga, fleksibilitas dalam berpikir. Jadi kita bisa menghasilkan pendekatan yang beragam gitu ya untuk masalah yang penting. Jadi tidak hanya terpaku pada satu penyelesaian saja. Kemudian drive and dodginess, jadi kemampuan untuk menerapkan upaya yang berkelanjutan dan bagaimana kita bisa bertahan terhadap sesuatu yang kemudian memberikan kita kegagalan. Jadi kita tidak berhenti di situ gitu ya, tapi tetap ongoing. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mental wandering atau kapasitas yang itu sebenarnya misterius ya, itu untuk mencari ide produktif dan sebenarnya tanpa usaha gitu, jadi cuma ngelamun gitu ya. Tadi berkaitan dengan DMN tadi ya, atau default mode network. Kemudian mental fokus ya, punya kemampuan untuk dia bisa berpikir sistematis, bisa berpikir logis. Kemudian kemampuan iconoclastic frame of mind atau ketidakpuasan dengan status quo secara intelektual, ilmiah atau artistik, ini tadi anti kemapanan itu tadi. Kemudian resonance with central social and cultural themes, yaitu kemampuan dia untuk bisa melampaui masyarakat gitu ya. Jadi dia bisa berpikir ke depan lebih jauh gitu ya, meskipun karyanya juga sebenarnya harus tetap diakui masyarakat karena sebenarnya dia karyanya itu penting dan valid juga. Kemudian ada social grace, ya ini kecakapan sosial dan kemampuan untuk adaptasi, tentu saja itu penting untuk orang yang kreatif juga, ya sehingga dia bisa tetap bisa diterima oleh masyarakat.
Kemudian ada a favorable culture milieu, yang ini berhubungan dengan hubungan antara individu yang kreatif itu dengan lingkungan sosial budayanya gitu ya. Jadi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Glavenue di kita ketika kita membahas humanistic perspective di minggu yang lalu. Nah, jika melihat beberapa list kemampuan kognitif atau proses mental tadi, mungkin kalian ada beberapa yang bertanya-tanya, mengapa kok ada hal-hal yang terkesan bertolak belakang ya di kemampuan proses kognitif, proses mental itu yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, ini menunjukkan bahwa memang proses kreativitas orang itu tidak sama, berbeda satu sama lain. Kita bisa menggunakan satu kemampuan, tapi orang yang lain menggunakan kemampuan yang lain. Jadi tidak harus semuanya itu dimiliki, tapi kita bisa menggunakan beberapa kemampuan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Ini contohnya adalah proses kreatif antara Mozart dan Beethoven. Beethoven dan Mozart itu yang ternyata dia berbeda 180 derajat. Jadi hasil karya musik kedua orang tersebut kan memang sudah tidak kita ragukan lagi ya, dapat pengakuan dunia karena kejeniusan karya mereka gitu. Akan tetapi ternyata proses kreatif keduanya ini ternyata sangat bertolak belakang, yang menampilkan bahwa proses mental atau kognitif keduanya ini sangat berbeda gitu. Jadi Mozart ketika menciptakan musik dia itu membutuhkan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Dia belajar dari skrip-skrip dia di masa lalu gitu ya, kemudian apa yang bisa dirubah dan sebagainya. Sedangkan Beethoven dia berproses kreatif sangat singkat gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hanya hitungan jam, kemudian dia bisa membuat sebuah karya. Nah, ini bisa dilihat bahwa Beethoven dia menggunakan proses kreatif menggunakan mental wandering ya. Sedangkan si Mozart ini menggunakan mental focus dalam berkreasi. Jadi tidak masalah ya. Jadi semuanya setiap orang bisa mempunyai proses mental yang berbeda dalam berkreasi. Nah, sebenarnya kemudian apa sih gunanya kita mengetahui informasi yang tadi sudah kita bahas, mengetahui dasar neuroscience dari kreativitas seni ini? Apa pentingnya? Nah, sebenarnya dengan adanya evidence base melalui penelitian-penelitian tentang otak tersebut, kemudian kita bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut kepada pendekatan terapeutik gitu ya, yang berkaitan dengan psikologi kalau ini ya, yang menggunakan seni, atau kemudian bisa untuk melatih atau meningkatkan kondisi mental seseorang. Ya. Nah, kemudian apa kelebihan penggunaan aktivitas atau pemikiran yang melibatkan kreativitas ini bagi kesehatan mental seseorang? Yang pertama tentu saja yang kita bisa mengambil manfaat dari kreativitas ini bisa meningkatkan kesadaran diri atau awareness terhadap pada seseorang gitu ya. Karena kreativitas ini membutuhkan kinerja kognitif yang tinggi yang sudah kita bahas di depan tadi. Jadi kita semakin mengasah working memory kita, semakin mengasah atensi kita, mengasah fleksibilitas dalam berpikir dan lain sebagainya, ya, sehingga kita bisa melatih kesadaran diri kita. Ya, kita juga bisa meningkatkan persepsi terhadap realitas karena kita tuh aware, karena kita itu sadar dengan diri dan kondisi lingkungan dengan melakukan proses kreatif tadi. Nah, kreativitas juga kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mood. Ya, mood atau emosi. Nah, ini berhubungan dengan komponen emosi di otak kita yang juga terlibat ketika kita berproses kreatif. Yang juga itu akan meningkatkan tendensi kita untuk aktualisasi diri dengan menciptakan karya seni. Karena emosi positif yang melekat saat berkreasi itu tadi, itu kemudian akan kita ingat-ingat sebagai sesuatu yang positif, sehingga kita bisa mengulangi lagi. Kemudian kreativitas itu juga membutuhkan drive and doggedness tadi yang kita bahas di depan, yaitu kemampuan untuk berkelanjutan ya, untuk kita bisa bertahan terhadap kegagalan. Maka tentu saja dengan melakukan aktivitas yang kreatif, yang mana kita pasti akan mengalami kegagalan, tapi kita berusaha atau memulai kembali lagi, itu akan melatih resiliensi atau daya tahan atau daya lenting diri kita supaya bisa lebih bertahan dari kegagalan dan bangkit kembali. Ya. Dan kemudian tentu saja dengan beraktivitas kreatif itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Karena seperti yang kita ketahui, dengan usaha kreatif kita bisa mengaktifkan kinerja otak kita, sehingga kita juga
bisa mengaktifkan neurotransmitter yang ada di otak kita. Yaitu neurotransmitter adalah zat-zat yang penting untuk kondisi mental kita, ya, terutama yang berkaitan dengan bahagia, seperti contohnya dopamin. Ya, jadi ini adalah transmitter atau neurotransmitter atau senyawa di otak kita yang berkaitan dengan motivasi, ya, itu berkaitan dengan membangun suasana hati termasuk kebahagiaan gitu ya. Kemudian endorfin ini juga dikenal sebagai neurotransmitter yang meredakan rasa sakit gitu ya dalam tubuh kita, dalam diri kita, ya. Berkaitan dengan hormon kebahagiaan juga karena dia bisa meredakan gejala depresi, meredakan stres, kecemasan gitu ya. Dan endorfin ini juga berfungsi untuk meningkatkan self esteem kita ya. Kemudian juga meningkatkan oksitosin atau hormon cinta dalam tubuh kita gitu ya. Jadi misalnya kalau kita sedang jatuh cinta, oksitosin ini akan muncul, akan terproduksi dengan deras gitu ya. Sehingga akan membantu tubuh kita untuk merasa bahagia juga. Serotonin itu juga hampir mirip dengan dopamin ya, mengatur suasana hati juga, sehingga kalau misalnya apa namanya, bukan kondisinya, maksud saya adalah banyaknya serotonin yang pas di dalam tubuh kita itu bisa membangun mood yang bagus gitu ya, yaitu berkaitan dengan kebahagiaan juga tentunya. Oke. Nah, maka dari itu, karena banyaknya manfaat positif, sehingga model kreativitas itu sering digunakan di konteks terapi ya, kemudian atau konteks konseling, ataupun pendidikan, atau bisa juga di dunia kerja sekalipun. Jadi, apa sih yang bisa kita gunakan, model kreativitas apa yang bisa kita gunakan? Sebagai contoh, misalnya di konteks terapi atau konseling atau pendidikan atau dunia kerja gitu ya, kita bisa melibatkan penggunaan berbagai macam pilihan untuk ekspresi seni. Jadi misalnya bisa dengan seni musik, seni rupa, seni gerak dan sebagainya, dan memberikan berbagai macam stimulus material seni untuk berkreasi ya. Dan kita juga bisa mendukung orang-orang yang kita bantu gitu ya untuk tetap apa namanya, berusaha untuk melakukan proses kreatif atau lebih kreatif lagi dengan memberikan reward sehingga mereka akan terdorong untuk lagi dan lagi berproses kreatif. Kemudian penting juga untuk menciptakan lingkungan yang spontan gitu ya, menghilangkan kekakuan gitu sehingga kita bisa lebih playful, lebih berkreasi gitu ya, terbuka dengan improvisasi terhadap apapun itu dan membiasakan kita untuk menggunakan divergent thinking atau pikiran yang terbuka. Nah, sebagai contoh misalnya sekarang di kantor-kantor startup gitu ya, terlebih di Silicon Valley sana, atau perusahaan-perusahaan startup yang sedang booming saat ini gitu, perusahaan ini mereka mengakomodasi ruang kerja yang playful, yang terbuka, yang menyenangkan untuk karyawannya misalnya. Kemudian menyediakan games-games atau menyediakan apa namanya, material-material seni bagi karyawannya untuk bisa berkreasi gitu, misalnya saat mereka suntuk atau penat dengan pekerjaan atau ketika mereka sedang berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi bagi perusahaan mereka. Gitu ya, jadi ini sangat penting sekali. Nah, rangkuman dari materi yang sudah kita bahas tadi panjang lebar di depan, ini rangkumannya. Jadi, bagian otak yang terkait dengan kreativitas itu apa tadi teman-teman? Tentu saja frontal lobe, prefrontal cortex, cerebral hemisphere, baik itu kiri maupun kanan, kemudian sistem limbik, yang berkaitan dengan emosi dan cerebellum atau otak kecil kita atau otak belakang kita, meski belum banyak penelitian yang meneliti tentang hal tersebut ya. Nah, penelitian yang telah dilakukan itu tidak untuk mendefinisikan kreativitas sebenarnya, namun mengungkapkan beberapa aspek yang terlibat dalam proses kreatif ya. Jadi beberapa bagian otak yang berbeda itu kemudian bertanggung jawab untuk jenis kreativitas yang berbeda juga, namun bagian-bagian tersebut tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait untuk menciptakan proses mental kreativitas itu tadi.
ya, dan kemudian menerapkan kreativitas, menerapkan model kreativitas dalam berpikir itu baik untuk kesehatan mental kita. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua dan semoga pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini bisa membuka perspektif baru dan bisa mendorong kita untuk lebih memaksimalkan fungsi otak kita untuk lebih kreatif. Sampai jumpa.